Loik dengan paran diri beriman, lagun deman teparan beriman. Level paling tinggi pelunggum derajat orang yang beriman itu adalah muttaqin. Mombe taat makin pelunggum. Apakah muslim, mukmin, mukhlis, muhsin atau muttaqin? Mombe taat. Kelas sekek, kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau kelas 5. Sandewah terawih taik. Sandewah puasa taik. Paling solah londong. Wang buka ibu, sampun berbuka. Ibu, sampun berbuka. Oh, kode unim jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Shadaqallahul azim. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak kita, anggota Dewan DPD RI, yakni Bapak Suhaim Yasmi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan segala hajat beliau mudah-mudahan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusannya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Kepala Desa atau yang mewakili malam niki, atau Bapak Kades, Bapak RT, Bapak Kadus, Bapak Kiai, pengulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, nggih, peringatan nuzul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tiang pelunggum sami hadir di tempat yang mulia yaitu Baitullah. Nggih, kita merayakan perayaan nuzulul Quran. Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitabullah. Yang ketiga, tempat yang pelunggum sami merayakan ini adalah bulan suci Ramadan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, yakni rajanya bulan. Tiang pelunggum sami para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini mulia karena 3 sebabnya. Yang pertama, karena bulan Ramadan ini diturunkan satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kenapa mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Yang ketiga, sebab kemuliaan bulan Ramadan ini adalah karena tiang pelunggum sami bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka Rajabun, Rajab adalah syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salawat, wa Ramadan syahrul Quran. Bulan Rajab disebut syahrul istighfar, bulan istighfar, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan salawat karena diturunkan ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Elek bulan Sya'ban. Sedangkan bulan Ramadan tatanazzalu, diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, karena Allah memuliakan bulan Ramadan ini karena Allah turunkan firman-Nya yang mulia yaitu Al-Qur'an. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? La yuhibbullah, orang itu tidak dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal muhib, tidak dikatakan orang yang cinta. Laisal muhib lillahi subhanahu wa taala
tidak dikatakan orang itu cinta kepada Allah apabila tidak ada 3 perkara. Yang pertama, kalamullah ahabbu ilaihi min kalamin nas. Yang pertama, ucapan Allah, kalamullah, Al-Quran, lebih dia cintai, lebih dia senangi untuk dia dengar daripada kalamun nas, daripada kalam atau ucapan manusia. Nggih. Napi ucapan manusia, motelek TV tiang pelunggum saya ngeraos niki. Motelek TV berita saya ngeraos manusia. Saya meraos dunia. Sedangkan Al-Quran yang tiang pelungguh dengar tadi, yang kita dengar ketika bulan Ramadan, ketika tiang pelungguh mendengar anak-anak kita tadarusan di masjid, itu adalah kalamullah. Khairul kalam kalamullah. Tidak ada ucapan yang lebih mulia, yang lebih sempurna daripada ucapan Allah, yang tatkala kita membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang besar. Nabi pengendikan Nabi, man qara'al Quran wa huwa qa'imun fis shalah, barang siapa membaca Al-Quran sedangkan dia dalam keadaan salat, bi kulli harfin, setiap satu huruf, a'tahullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala setiap satu rakaat niki mi'atu hasanah, 100 pahala. Saya baca Quran nyekeun sembahyang, maka setiap satu huruf dibalas oleh Allah dengan 100 pahala. Dalam sembahyang 100 cinta balas sehuruf. Yang penpelunggum sami mutraweh niki adeng-adeng barak bahasan beliau baru pengendikan beliau nender asal-asal baca-baca. Ia bahasan dari Nabi, kam min qari'in wahum yaqra'unal Qur'an walakinnal Qur'an yal'anu. Loek dengan baca Quran bahasa Nabi lagu telaknat isi Quran. Kembali lantaran baca Quran lagu nyerpak-rapak. Barak pengendikan beliau baru baca Al-Quran lagu tiang pelungum nyerpak. Ini baca Quran bismillahirrahmanirrahim dalil kan arah tarawih niki kila dia mau pahala area ni dia gawe sampuna nak tiang pelungguh baca Quran barang niki adeng-adeng adik sa mau pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu mana ni ago lama tarawih tapi ledu. Nggih. Ada satu yang pelungguh karena di dalam salat niki mun tiang pelungguh setiap huruf Al-Quran yang kita baca ke dalam keadaan salat dibalas 100 oleh Allah. Wa man qara'al Quran fi ghairi shalah wa huwa ala wudu'in. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar salat, wa huwa fil wudu', sedangkan dia dalam keadaan berwudu. Saya baca Quran dalam keadaan berwudu, bi kulli harfin, maka setiap satu huruf a'tahullahu ta'ala sawaba khamsan khamsan wa 20. Yang tebing insyaallah taala pahala khamsan wa 20, yaitu 25, atau selain pahala bikulli harf, dengan setiap satu huruf. Sedangkan saya baca Quran di luar solat bi ghairi wudu'in, di nara wudu, artin tiang pelungguh kanggo tendek baca Quran di nara wudu kanggo. Saat den kanggo niki tegal Al-Quran. Nah, saya baca Quran dalam keadaan tidak berwuduk di luar solat, maka bikulli harfin, setiap satu huruf, falahu asyru hasanat, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Ajari jelas nggih. Mun baca Quran dalam sembahyang pira Ibu? 100 nggih. Dengar ibu-ibu. Nggih. Jadi namun baca Quran dalam sembahyang 100 pahala sehuruf. Amun 2 sembahyang kad baca setiap sehuruf lagu berwuduk, niki pahala adalah 25. Amun ndek baca wuduk, ndek berwuduk, baca Al-Quran yang pelungguh sami bi ghairi wudu'in, setiap yang pelungguh bi kulli harfin a'tahullahu ta'ala asyara hasanat, maka akan diganjar oleh Allah dengan 10 pahala.
Mombe paling balik pahala tiang pelungguh baca Quran. Sak 100 elek dalam sembahyang, nggih. Selain elek 2 sembahyang dalam keadaan berwuduk atau dalam nara wuduk baca Quran 10 be paling balik pahala. Sak tegawek kan jeker sembahyang. Lagu tiang pelungguh mangkin bulan Ramadan. Munara imam milik masjid. Enggak anta telek niki. Saya jari imam, saya tayak nan montowak jari imam, sekat jawah ti dia setum tiun. Setum munin kena imam. Wah ti dia setum ti kelamba tenung. Nah ti jajet ti ni menara bajah. Bajang jari imam jajet tu ni. Ati jademan tidak sembahyang siti. Padahal pelunggum sami cerebelo jari ayat semakin bagus karena di dalam solat. Makanya di Arab Saudi maupun di Timur Tengah para jamaah biasanya kalau mereka sholat tarawih niki ayat niki para jamaah dalam satu malam niki 1 juz ayat. Dalam sholat tarawih niki sejuz. Andai na iya ayat tetapi sejuz bilang malam marah ya tarawih. Apa ada jenis arah? Sedangkan ayat untuk kontek doang sirin pekontek. Dan ini hakana waladhdallin amin. Tiang pelunggu apa ke jamaah terkena amin. Niki para jamaah isi perekengan tiang pelunggu milik masalah Al-Qur'an. Mukaring tiap baca ni 2 sembahyang malik. Ya terlalu genem. Padahal tiang pelunggu berbahasa Nabi Muhammad SAW, Nabi pengandika Nabi ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pada baca Al-Quran bahasa Nabi karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Sila baca Al-Quran. Yang pemanik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nabi manik Allah Ta'ala ibu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nabi manik Allah dalam Al-Quran tanda-tanda orang yang beriman itu ada 5. Tanda dengan beriman iki arah 5. Nenek yang parang diri yang beriman namun dia arah salim. Loik dengan parang diri yang beriman lagun deman teparan beriman. Karena tingkatan pelunggum sami ada 5. Yang pertama tingkatan pelunggum arah-aran muslim. Arah-aran kedua naran mukmin. Tingkatan sakatelu naran mukhlisin, mukhlis. Tingkatan keempat aran muhsin. Kelima aran muttaqi. Level paling tinggi pelunggum derajat orang yang beriman itu adalah muttaqin. Mombe taat makin pelunggum apakah muslim, mukmin, mukhlis, muhsin atau muttaqin. Mombe taat kelas sekek, kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau kelas 5. Nunasan ibu bapa mombe taat. Sakit. Mudah-mudahan sataek ni. Bahasan Buya Hamka ni ki Buya Hamka. Nabi bahasan beliau kalau orang Islam itu banyak bahasan beliau. Mun dengan Islam ia beda muslim kancam mukmin. Lebih atas muslim mukmin daripada muslim. Apa kena muslim? Orang muslim syarat niki mengucap 2 kalimah syahadat dia dikatakan orang Islam. Ya, dikatakan orang tapi belum dikatakan orang mukmin. Mun Islam niki jalur ye bahasan Buya Hamka. Kalau engkau ingin melihat orang Islam maka datanglah masjid tatkala hari raya Idul Fitri. Kalau engkau ingin melihat orang mukmin maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh berjamaah. Ya kulang ni bu. Memilih telik dengan Islam, telik nema hari raya. Loe nak tundek pas hari raya lemak. Loe nak tundek penuh. Sande wah terawih taik.
Sandewa puasa tai, paling solah londong. Tatun-atun deh. Terawih deh. Sembahyang kadang-kadang, puasa masih deh. Lagu lemak mun hari raya ni paling dulu. Niki yang dinamakan Islam KTP. Islam marah. Dia beriman kepada Allah tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah mukminin. Yang kedua adalah mukmin. Pertama adalah muslim. Kedua naran mukmin. Siapakah orang mukmin dijelaskan dalam Al-Quran? Tanda-tanda orang beriman itu ada 5. Yang pertama, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dia mendengar nama Allah berkumandang di masjid, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Nah, ini tanda yang pertama. Mendengar nama Allah, memanggil, ada orang di masjid memanggil, menyebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngebang milik masjid. Wajilat qulubuhum, bergetar hati. Berembekanan bergetar hati, melin lalu sembahyang berjamaah. Ini tanda orang mukmin, orang beriman. Lagu berbeda pelungguh bapak dia dengar azan, berbeda ampurayan lagu makin loe dengar dia dengar azan itu. Apa ni ngeromo naik balik baru ngebang, balik ngebang merboti kedeman ngebang. Kedeman ngebang. Bahkan ada satu musalla niki bagian laut dek kasebut desa ni arak musalla ibu. Musalla kode berdua speaker sekek preok-reok speaker mubah tanda apa nin bat santren terbalin bat musalla marbotun mun bau lemak jak ni dek nanang bat speaker nanti au kembe nunin marbo ketengil pun terbalik ke nanang timuk lemak je badang ngandang lelai pun pun balik ke si marbot nandang timuk terpoter demen poter nandang timuk apa ni sa timuk masjid santren terbalik wah kena-kena andang bat malik kan balik nandang timuk bulan kurang ajar ben marbot tiun tersilik marbot marbot wih wah kena andang speaker mangka timuk andang lemak je pak balik ke nandang dayu balik speaker nandang dayu sadayan santren terbalik ngomel apa ni macam be andang merbot wah nandang bak wah nandang timuk nani dayi ada laut ni mah lemak je laut laut andang terpotar andang laut apa ni sa laut masjid pentun ambil speaker tianeh merbot tu ni tanggil dengar ni si tepentun speaker niki na'udzubillahi min zalik. Orang-orang Amerika tatkala tiang pelungguh mendengar azan, orang-orang non muslim, orang Amerika, orang Australia mendengar azan, mereka menitikkan air mata, meneteskan air mata ketika mereka mendengar azan. Wi niki para jamaah Arab Piala Dunia di Qatar niki nggih Piala Dunia di Qatar, sehingga orang-orang luar negeri datang untuk menonton sepak bola. Ada ratusan orang masuk Islam karena apa? Mereka mendengar azan, tumben dengar azan secara langsung. Mereka masuk Islam bersahadat karena mereka mendengar azan. Kenapa? Ada apa? Karena iman kita berkurang, karena iman kita sedikit. Karena sabda Nabi Muhammad, innamal mu'minun, Allah, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua para jamaah, tanda dengan beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Tanda dengan beriman kedua, apabila terbacaan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Berombok iman. Apabila dengar Al-Quran berombok iman. Lagu ampurayan para jamaah makin enggak terketuan tiang isi jamaah.
lunasan tuan guru apa hukum mendengar di masjid ngaji kadu speaker ketengil kentok din tanarangan tu nauzubillahi min zalik kembet yang pelungguh sami barak niki atur padahal tiang pelunggum sami bukankah orang yang mendengar Al-Quran dan orang tiang pelunggum sami yang membaca Al-Quran niki bukankah sama pahalanya? Ia bahasa di sini Nabi Al-Qari wal mustami' fil ajri sawa. Dengan sak baca Al-Quran dan dengan sak dengar Al-Quran niki pada mau pahala. Pada maut pahala. Dengan baca Quran di masjid kita dengar di balik maut pahala. Lagu nauzubillahi min zalik, makin banyak orang yang komen masalah speaker masjid. Kemben para jamaah karena iman berkurang. Mu kemben mun kecimol tiang pelunggum tetanggap. Kemben salon barak kebeli gerobak. Speaker 5 niki para jamaah kemben dia komen kena ketengil. Nggih, lagu amun Al-Quran terbaca adalah kalam Allah. Yang pelunggum sami macam unikana. Yang berbahasa Nabi SAW. Iqra'ul Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Sabda Nabi, fa'ahman qara'al Quran. Barang siapa membaca Al-Quran, fa'ahalla halalahu. Maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan. Faharrama haramahu. Dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka ghufiralahu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syafi'hu ila ahlihi ila asyratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Dan barang siapa membaca Al-Quran, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran, maka tiang pelunggum sami dia akan diampuni dosanya dan dia akan bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang sudah masuk neraka. Nah ibu-ibu, tiang pelungguh berdek anak tahu baca Quran niki ngih tak ampuni dosa dengan tawa. Dengan tawa sawah mati telang niki tahu ni beng syafaat. Nikilah kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan tiang pelunggum sami gemar untuk membaca Al-Quran.